Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyajian teks debat. Teks debat adalah penyajian pendapat dua pihak yang saling mengemukakan berbagai alasan dan argumen dalam sudut pandang atau pendapat yang berbeda untuk mempertahankan pandangan masing-masing. Struktur teks debat terdapat dua struktur yang dapat diperhatikan dalam teks debat. Pertama, teks yang bersifat catatan atau tulisan dari debat itu sendiri. Dalam hal ini, tentunya teks debat akan memiliki struktur teks eposisi. Namun, sebagai teks debat berupa pelaksanaan berikut adalah strukturnya. Yang pertama, ada orientasi. Orientasi merupakan pengantar dan mengungkapkan topik yang akan didebatkan. Yang kedua, ada pendapat afirmasi. Pihak afirmasi akan menyampaikan argumennya lebih dahulu, disertai alasan yang memperkuat mengapa mendukung pernyataan mosi. Yang ketiga, ada pendapat oposisi. Pihak oposisi akan menyampaikan argumen sanggahan terhadap pernyataan pihak afirmatif disertai dengan alasan. Yang keempat, ada pendapat netral, berupa pendapat penengah antara pihak pro dan kontra yang tidak memiliki kecenderungan argumen pada salah satu pihak. Yang kelima, ada keputusan akhir atau kesimpulan, berupa kesimpulan dan penilaian yang diberikan berdasarkan kekuatan dan kelemahan dari pihak afirmasi, oposisi, dan netral. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks debat. Maka sebagian kaidah kebahasaan teks eposisi pun berlaku meliputi yang pertama, menggunakan kata peristilahan atau kata teknis yang berkenaan dengan topik pembahasan. Yang kedua, banyak menggunakan kata-kata konjungsi yang menunjukkan hubungan argumentasi atau kuasalitas. Misalnya, sebab, karena, jika, dan demikian, oleh karena itu, akibatnya, dan sebagainya. Yang ketiga, ada menggunakan kata-kata kerja, mental verba seperti memprihatinkan, diharapkan, memikirkan, menduga, berasumsi, menyimpulkan, pendapat, dan mengagumkan. Yang keempat, ada kaya akan kata-kata perujukan seperti menurut, pendapat, berdasarkan data, merujuk pada pendapat. Yang kelima, ada menggunakan kata-kata persuasif seperti diharapkan, sebaiknya. Selanjutnya ada jenis teks debat. Debat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori besar, debat terapan dan debat akademis. Debat terapan dilakukan pada proposisi pertanyaan dari topik yang ditentukan juri secara khusus dan disampaikan sebelum atau ketika pelaksanaan debat. Selanjutnya, ada contoh teks debat. Contohnya, teks moderator debat. Seperti selamat siang, siang ini kita akan mengikuti kegiatan debat antara tim afirmasi dari SMA Pembangunan Jaya dan tim oposisi dari SMK Nusantara, serta tim netral dari MA Al-Ikhlas. Pagi ini, kedua tim akan berdebat tentang penyerapan kosakata bahasa asing, bukti ketidakmampuan bahasa Indonesia dalam interaksi dengan bahasa lain. Yang kedua, sebelum melaksanakan debat, saya akan membacakan tata tertib dengan sebagai berikut. Yang pertama, ada tata tertib ini berlaku bagi setiap peserta selama babak pertandingan berlangsung. Yang kedua, peserta menggunakan seragam lengkap selama kegiatan debat berlangsung. Yang ketiga, mosi diumumkan 30 menit sebelum debat berlangsung untuk mempersiapkan argumentasi. Yang keempat, selama 30 menit, waktu persiapan tersebut, peserta tidak diperbolehkan mengakses internet maupun menggunakan elektronik dan hanya memperkenakan menggunakan bahan-bahan materi printed seperti buku, koran, majalah, jurnal, catatan pribadi, dan sebagainya. Peserta tidak dapat diperbolehkan membawa bahan-bahan materi printed seperti pertandingan berlangsung. Peserta hanya diperbolehkan membawa catatan pribadi selama perbandingan berlangsung. Selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada juru bicara setiap tim untuk memperkenalkan diri. Pertama, ada tim afirmasi memperkenalkan diri, silakan. Saya setuju bahwa kosakata bahasa asing masuk ke dalam penggunaan bahasa Indonesia dan ketidakberdayaan bahasa Indonesia dalam interaksi antar bahasa karena bahasa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari bahasa lain, baik dari bahasa daerah maupun bahasa asing dan sebagainya. Silakan tim oposisi memperkenalkan diri. Saya tidak setuju jika kosakata bahasa asing yang masuk ke dalam penggunaan bahasa Indonesia terjadi karena ketidakberdayaan bahasa Indonesia dalam interaksi antar bahasa. Kosakata bahasa asing masuk ke dalam bahasa Indonesia hanya digunakan sebagai persamaan kata yang bagi sebagian orang lebih mudah dipahami dan sebagainya.
Silakan tim netral memperkenalkan diri. Saya sebagai pihak netral berpendapat bahwa kemampuan bahasa Indonesia dalam interaksi antar bahasa dapat diwujudkan jika porsi penggunaan bahasa asing. Apabila seseorang menggunakan bahasa asing yang telah dilakukan seperti pada kata atom, vitamin, unit, dan sebagainya. Terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.